Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Teguh Ahmad Tafan, mahasiswa dari Institut Agama Islam Tazkiyah dengan NIM 23 10 10 10 56. Saya duduk di kelas MBS 23E KK. Dan saya mengambil jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang MSDM. MSDM adalah singkatan dari Manajemen Bisnis Syariah. Ya, MSDM adalah tentang bagaimana mengelola orang-orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, manajemen SDM syariah berlandaskan tauhid. Manajemen sumber daya manusia syariah berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Tauhid atau keyakinan pada keesaan Allah menjadi pondasi yang mendasari seluruh aspek MSDM syariah. Memastikan bahwa praktik-praktiknya selaras dengan ajaran Islam. MSDM yang berlandaskan tauhid menekankan bahwa sumber-sumber daya manusia adalah milik Allah Subhanahu wa taala, termasuk karyawan, pemimpin dan organisasi itu sendiri. Ini berarti bahwa dalam mengelola sumber daya manusia, kita harus mempertimbangkan nilai-nilai tauhid seperti keadilan, amanah, ikhlas, musyawarah, dan tanggung jawab. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tauhid, kita dapat menciptakan organisasi yang harmonis dan sejahtera. Karyawan yang berakhlak mulia dan berdedikasi tinggi serta mencapai keberkahan dan kesuksesan dalam mencapai tujuan organisasi. MSDM yang berlandaskan tauhid menjadi pondasi yang kuat untuk membangun organisasi yang berakhlak mulia dan mencapai tujuan mulia. Selanjutnya ada rekam jejak teladan Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang pertama itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan utama dalam MSDM syariah dengan contoh kepemimpinan, pengelolaan sumber daya dan pembinaan sumber daya manusia yang Islami. Yang kedua itu ada para sahabat. Generasi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneladani dan mengimplementasikan praktik MSDM syariah yang mulia menjadi benchmark bagi umat muslim. Nah, yang ketiga itu ada tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Generasi penerus yang mengikuti jejak Rasulullah SAW dan sahabat. Menjaga dan melestarikan praktik MSDM syariah dengan kepatuhan dan keteladanan. Rekam jejak teladan dari Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in memberikan inspirasi yang luar biasa dalam membangun organisasi yang berakhlak mulia. Rasulullah SAW adalah teladan utama dalam semua aspek kehidupan, termasuk kepemimpinan, etika dan akhlak. Beliau memperlakukan semua orang dengan adil, melibatkan para sahabat dan pengambilan keputusan dan selalu peduli dengan kesejahteraan umatnya. Para sahabat merupakan pengikut setia Rasulullah yang berani, berdedikasi tinggi, dan rela berkorban demi agama Islam. Generasi tabi'in yang belajar langsung dari para sahabat menjadi ulama dan cendekiawan yang berpengaruh, menyerap nilai-nilai Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tabi'ut tabi'in, generasi setelah tabi'in, terus meneruskan warisan keilmuan dan nilai-nilai Islam menjadi contoh bagi generasi
selanjutnya dalam hal akhlak dan keimanan. Lalu slide selanjutnya, perbedaan MSDM konvensional dan syariah. Jadi MSDM ini ada dua, ada MSDM konvensional dan MSDM syariah. MSDM konvensional berfokus pada produktivitas, keuntungan, dan kepuasan pelanggan. Lalu itu mengabaikan aspek spiritual dan etika ketika ada menganggap manusia sebagai sumber daya belaka. MSDM syariah berlandasan pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, amanah, dan ihsan. Memandang manusia seperti aset yang harus dibina dan dikembangkan. Itu ada bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. MSDM konvensional dan syariah memiliki perbedaan mendasar dalam pendekatan dan tujuannya. MSDM konvensional umumnya berfokus pada efisiensi dan profitabilitas organisasi dengan tujuan memaksimalkan keuntungan dan kinerja karyawan. Prinsip-prinsipnya berdasarkan teori manajemen modern dan etika bisnis umum. Contohnya seperti sistem bonus berdasarkan target penjualan dan prioritas promosi berdasarkan senioritas. Lalu di sisi lain, MSDM syariah berlandasan nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, ikhlas, musyawarah, dan tanggung jawab. Fokusnya adalah membangun organisasi yang berakhlak mulia dan mencapai tujuan mulia. Tujuannya bukan hanya untuk keuntungan aja, tetapi juga kesejahteraan karyawan dan pengembang karakter. Contohnya seperti sistem bagi hasil berdasarkan keadilan, promosi berdasarkan kompetensi dan akhlak, serta penghindaran riba dan gharar dalam transaksi. Dan slide selanjutnya, rekrutmen dan seleksi syariah. Jadi ini ada 4 bagian. Yang pertama itu ada kriteria Islami, yaitu mempertimbangkan aspek keimanan, akhlak, dan kompetensi sesuai syariat. Yang kedua ada proses adil, menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan menghindari nepotisme. Yang ketiga, menjaga amanah, memastikan calon terpilih mampu memenuhi tanggung jawab yang diamanahkan. Yang terakhir itu ada talenta terbaik. Nah, ini yang paling penting. Mengutamakan kandidat dengan kualifikasi, komitmen, dan integritas Islami. Lalu pelatihan dan pengembangan syariah. Nah, ini ada 4 lagi. Ada tauhid, akhlak, kompetensi, motivasi. Itu pertama itu ada tauhid, menanamkan pemahaman dan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu ada akhlak, membina karakter, integritas, dan etika Islami. Yang ketiga itu ada kompetensi, meningkatkan kemampuan teknis dan profesional sesuai syariat. Terakhir ada motivasi, itu untuk menguatkan semangat, antusias, dan dedikasi dalam bekerja. Nah, sekarang penilaian kinerja syariah. Jadi penilaiannya itu ada 3 bagian. Ada spiritual, yang kedua itu ada etika, yang ketiga ada namanya profesional. Yang pertama itu spiritual, menilai ketakwaan, keikhlasan, dan kedisiplinan dalam beribadah. Yang kedua itu etika, mengukur akhlak, integritas, dan keteladanan dalam berperilaku. Yang terakhir itu ada profesional, mengevaluasi kompetensi, produktivitas, dan pencapaian target kerja. Sekarang manajemen pengajian syariah. Apa sih itu manajemen pengajian syariah? Yaitu ada kesesuaian upah, memastikan upah sesuai dengan kontribusi tanggung jawab dan kemampuan karyawan. Yang kedua itu aspek keadilan, menerapkan prinsip keadilan tanpa diskriminasi
dan mempertimbangkan kebutuhan hidup. Lalu itu ada kepatuhan syariah, menghindari praktik riba, goror, dan hal-hal yang dilarang dalam agama Islam. Lagi itu ada kepedulian sosial, ya, kepedulian sosial, mengaplikasikan sebagai penghasilan untuk zakat, infak, dan sedekah. Ya, yang selanjutnya itu integrasi nilai-nilai syariah dalam MSDM. Yang pertama, kepemimpinan Islami, yaitu membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Yang kedua, komunikasi efektif, yaitu menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang santun dan mengedepankan empati. Yang ketiga itu kerjasama sinergis, memupuk semangat kebersamaan, saling menghargai dan saling membantu. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya dari nilai-nilai syariah dalam MSDM, pertanggungjawaban. Kita harus mengedepankan yang namanya akuntabilitas, transparansi, dan rasa memiliki yang tinggi. Selanjutnya itu ada tantangan dan peluang implementasi MSDM syariah. Ada tantangan dan peluang. Tantangannya adalah pemahaman yang terbatas, resistensi budaya, dan ketersediaan sumber daya Islam. Kurangnya dukungan regulasi dan infrastruktur yang memadai. Peluangnya apa dari MSDM ini? Permintaan yang tinggi akan praktik MSDM Islam di lingkungan bisnis syariah. Lalu tumbuhnya kesadaran dan minat untuk menerapkan MSDM yang sesuai syariat. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dari pembahasan tentang manajemen sumber daya manusia atau bisa dibilang MSDM syariah menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam manajemen SDM memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja dan kinerja organisasi dengan menekankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kesejahteraan. MSDM syariah dapat menciptakan budaya kerja yang lebih harmonis dan produktif. Meskipun terdapat tantangan seperti kurangnya pemahaman, keterbatasan sumber daya, dan persepsi negatif, peluang yang ditawarkan dalam bentuk peningkatan motivasi dan citra organisasi yang sangat signifikan. Rekomendasi untuk implementasi MSDM syariah meliputi peningkatan pemahaman dan kesadaran di antara karyawan dan manajemen melalui program pelatihan dan sosialisasi yang intensif. Organisasi sebaiknya mengembangkan sistem MSDM yang komprehensif dan sesuai dengan prinsip syariah serta memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses ini. Kerjasama dengan lembaga-lembaga yang memiliki keahlian dalam bidang syariah juga sangat dianjurkan untuk memberikan bimbingan dan dukungan. Selain itu, pentingnya untuk mengembangkan standar dan regulasi yang jelas untuk memastikan bahwa praktik MSDM syariah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip Islam. Dengan langkah-langkah ini, organisasi tidak hanya dapat mengatasi tantangan yang ada, tetapi juga memanfaatkan peluang untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan organisasi. Implementasi MSDM syariah jika dilakukan dengan baik akan memberikan manfaat yang luas bagi karyawan,
organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah mau menyimak dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.